Kuliah E-commerce ingin menjelaskan tentang apa itu e-commerce. Perkenalkan, nama saya Marisa Febrina dari kelas 22S02 dengan NIM 2020152. Halo, perkenalkan nama saya Sri Leni Dianatasya dari kelas 22S02 dengan NIM 2202078. Hai, perkenalkan saya Siti Nadila dari kelas 2202 dengan NIM 2202166. Pernahkah kalian berbelanja online? Nah, perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, mall, swalayan, atau tempat offline lainnya. Di zaman sekarang, orang-orang biasanya berbelanja lewat internet, online, store online, nah melalui situs e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa melalui platform digital seperti situs web atau aplikasi. Nah, dengan kata lain, e-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Adapun contoh platform dari e-commerce, kalau misalnya contoh dari marketplace yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau dari retail yaitu Amazon, Zalora, dan IKEA. Nah, kalau dari platform spesifik ada Bukalapak, Blibli, kayak Blibli itu retail lokal, kalau Bukalapak itu UMKM. Kekurangan e-commerce, kultur atau budaya. 1. Masyarakat yang masih belum bisa menerima katalog. 2. Masyarakat yang harus melihat secara fisik dan memegang barang. 3. Masih sering menawar. Trust atau kepercayaan. 1. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih kurang. 2. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. 3. Penggunaan yang masih jarang. Kelebihan e-commerce. 1. Produk dan layanan yang sangat bervariasi, misalnya pilihan yang sangat banyak, informasi yang dibutuhkan dan dapat membandingkan harga. 2. Mempersingkat rantai distribusi. Dengan interaksi dengan konsumen, e-commerce memperpendek distribusi bahkan menghilangkannya. 3. Pembayaran yang lebih mudah. Perkembangan sistem pembayaran online seperti sekarang kita kalau membayar tidak perlu lagi memakai uang cash, bisa melalui Dana, GoPay, dan lainnya. 4. Brand yang lebih dekat dengan konsumen. Brand yang lebih dekat dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan produk tersebut. 6. Belanja kapan saja. Melalui online, kita bisa belanja di mana saja dan kapan saja. 7. Efisien biaya. Dengan memperpendeknya rantai distribusi, maka biaya bisa ditekan bahkan didiskon. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan e-commerce. Adapun kekurangan e-commerce yang pertama yaitu kurangnya pengalaman fisik, di mana konsumen tidak dapat mencoba, merasakan, atau memegang langsung produk yang akan dibelinya. Nah, kekurangan ini sering jadi problem saat membeli pakaian, makanan, ataupun alat elektronik. Yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Yaitu memerlukan smartphone, handphone, ataupun alat elektronik lainnya untuk memesan barang. Yang ketiga yaitu biaya dan waktu pengiriman. Dalam melakukan pengiriman itu dia membutuhkan biaya yang panjang atau bisa sampai semingguan. Beda kalau kita membeli secara langsung, kita bisa bayar secara langsung, bisa mencoba, dan bisa langsung dibawa pulang barangnya. Itu dia tidak semua konsumen tuh bisa menggunakan teknologi, kayak orang yang sudah tua atau ibu-ibu yang belum mengerti tentang teknologi, itu dia menjadi hambatan untuk memesan barang melalui toko e-commerce. Selanjutnya yaitu pengembalian yang rumit. Kan ada toko yang bisa mengembalikan barang. Nah, itu juga memerlukan waktu dan prosesnya itu rumit dan panjang. Terus itu persaingan yang tinggi untuk penjual. Karena banyak platform jadi itu persaingannya itu tinggi dari berbagai. Dalam satu platform itu dia banyak tokonya, banyak dari luar negeri, luar daerah, atau semua itu jadi berkumpul jadi satu, jadi merupakan persaingan yang ketat. Selanjutnya kita akan membahas tentang retailing atau e-tailing. Retailing adalah proses menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen melalui toko fisik ataupun secara offline. Ciri-ciri retailing itu dianya fisiknya itu ada, kita bisa melihatnya. Nah, terus interaksinya juga secara langsung, kayak kasir sama customer, dia secara langsung. Terus juga keterbatasan lokasi dan waktu, dia pelanggan harus datang ke toko. Misalnya toko ini bukanya jam segini, nah dia toko buka jam segini dan tutup jam segini, jadi dia harus datang saat jam operasi.
Contohnya itu dia kayak minimarket, kayak Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Sujuya, Ramayana. Nah itu contoh, termasuk contoh retailing. Kalau e-tailing itu dianya kepanjangan dari electronic tailing, adalah bentuk retailing yang dilakukan secara online menggunakan platform digital seperti website, aplikasi, dan marketplace. Ciri-ciri dari e-tailing dianya yaitu dia dilakukan secara digital, transaksinya juga dilakukan secara digital, kayak dana atau uang itu melalui secara transfer. Selanjutnya itu ciri-cirinya diakses global. Kita bisa mengakses dari mana saja, kapan saja. Misal kita ini letaknya di sini, kita bisa beli di luar daerah atau luar pulau, bahkan luar negara. Contohnya dia itu kayak Shopee, Tokopedia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka juga akan diakhiri jika diakhiri itu tanpa